Ya, pemirsa, kita sudah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat saat kemudian berkembang isu ramai di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa Ustadz Adi Hidayat kemudian diangkat menjadi utusan khusus Presiden menggantikan Gus Miftah yang mengundurkan diri. Kita kembali lagi ke tema kita. Tadi Pak Wamen sebelum jeda sudah menyampaikan sertifikasi sepakat jika kemudian bertujuan untuk meningkatkan kompetensi. Tapi kemudian jangan sampai ini malah membatasi yang ini boleh berdakwah, yang ini enggak. Apalagi kemudian jika di daerah tersebut atau daerah desa, daerah terpencil seperti itu Pak Yai, yang kemudian ada keterbatasan dan juga banyak sekali ulama-ulama di daerah gitu yang secara spontan ini selalu memberikan ilmu kepada warga di sekitarnya. Pak Yai, tanggapannya? Mungkin yang perlu kita sepakati adalah definisi dari sertifikasi. Apakah sertifikasi, dai bersertifikat atau standarisasi? Ini harus dipilah. Mungkin pemahaman sementara kalau standarisasi itu adalah dai yang punya standar tertentu. Jadi standar MUI adalah pemahaman keagamaannya wasatiyah dan mendalam. Kemudian juga ada pemahaman yang baik antara kebangsaan dan agama. Kemudian ada pemahaman yang baik tentang metode dakwahnya. Itu standarnya. Kemudian kita bersertifikat. Kemudian kita bisa naikkan. Bersertifikat seperti halnya kita masuk pada lembaga sertifikasi profesi ke BNSP. Orang yang punya sertifikat itu punya kualifikasi tertentu tentang profesionalisme. Nah, kalau yang seperti saya pikir perlu juga bagian dari mengukur kemampuan dari dai. Tetapi orang yang bersertifikat belum tentu itu laku di masyarakat. Karena masyarakat itu bisa mengundang sesuai dengan yang mereka menjadi fan-nya. Mereka yang senang kepada orang itu. Kadang-kadang mereka tidak mau ngaji, tapi senangnya tadi bukan hanya tuntunan saja, pengen ada tontonan sebenarnya. Pemahaman yang ketiga adalah tentang sertifikasi. Artinya sertifikasi seperti sertifikasi guru, sertifikasi dosen. Orang tidak boleh ngajar S1 kalau dia tidak lulus S2. Akhirnya apa? Dia tidak boleh berdakwah umpamanya kalau tidak punya sertifikat. Nah, kalau membatasi seperti ini mungkin bisa tempat tertentu seperti halnya Kementerian Agama, Romo Syafi'i tadi menyampaikan para penyuluh-penyuluh agama perlu disertifikasi. Kenapa? Karena mereka adalah bagian dari pemerintah yang punya honor dari pemerintah. Disertifikasi nggak ada masalah. Kalau memang mau dibayar itu sebagaimana bagian dari pegawai pemerintah, pegawai negeri, dari ASN atau penyuluh yang itu sifatnya kontrak dan seterusnya. Tapi untuk umum memang agak sulit kalau disertifikasi dalam arti tidak boleh berceramah kalau tidak punya sertifikat. Ini akan berbahaya karena apa? Mematikan syiar. Tapi sayangnya bersamaan bahaya kalau semua orang ngomongin agama. Jadi dua simbol agama ini. Satu sisi kita memberikan sertifikasi kepada semua orang boleh bicara agama, yang penting dia mau ngustad kira-kira begitu. Kan ada orang yang nekat. Tahu sedikit hanya dengar itu tidak tahu bagaimana isinya, dia udah ceramah kemana-mana. Kemudian dia punya kemampuan public speaking. Orang tertarik karena kehabisan materi, ketika diundang maka dia bisa ngaco dia. Kehabisan materi itu. Tapi saat yang bersamaan ada orang yang punya sertifikat tapi tidak laku. Kenapa? Cara penyampaiannya itu tidak baik. Disebutkan oleh ulama dulu, al-ilmu syai'un wa ta'lim syai'un akhar. Ilmu tersendiri, tapi cara menyampaikan ilmu pada masyarakat itu butuh ilmu tersendiri. Kadang-kadang orang yang pinter itu tidak mampu mengartikulasikan di depan masyarakat sehingga kurang menarik, orang ngantuk, apalagi di depan masyarakat umum dan massa itu butuh keterampilan tersendiri. Oleh karena itu barangkali kalau mau ini dilaksanakan, matangkan dulu pemaknaan sertifikat standarisasi, kemudian kita lakukan secara terbatas. Artinya di tempat-tempat yang sifatnya resmi, acara kenegaraan, kantor-kantor BUMN, kantor pemerintah, itu mungkin bisa disertifikasi. Jadi hanya mereka yang memiliki sertifikat tersebut yang kemudian bisa berdakwah di kantor-kantor BUMN, resmi, kemudian di kenegaraan, begitu maksudnya Pak Yai? Itu bisa dilakukan karena ini adalah bagian di tempat yang resmi. Tapi di tempat yang lain tidak boleh, dia dilarang. Jadi mirip lah kira-kira dengan sertifikasi guru kan. Ada yang guru itu masuk sebagai sertifikat yang dia dapat bantuan pemerintah, ini baru tuh kualifikasi tertentu. Tapi ada guru yang sifatnya tidak mendapatkan di pemerintah. Dia bisa saja dengan menjadi guru, tapi punya kemampuannya, masyarakat mau menerimanya, nggak apa-apa. Nah, ini dengan cara pendekatan yang kami lakukan, standarisasi dai. Standarisasi dai ini sebenarnya tidak bisa melarang kami. Dan yang bermasalah juga tidak pernah ikut standarisasi MUI. Jadi kami kan ini voluntary, orang yang mau meningkatkan kualifikasi atau merasa masih perlu untuk menambahkan. MUI tidak pernah jemput bola kemudian untuk kita buka pendaftaran. Jadi kita buka pendaftaran, kan sekarang bisa pendaftaran online.
bisa Google Form, orang daftar ke kita, lalu kita seleksi siapa yang paling perlu. Seperti Ustaz Zaki Mirza tadi, angkatan pertama. Dulu untuk angkatan pertama khusus pada teman-teman yang banyak ceramah di televisi. Karena pada saat itu problemnya 4 tahun yang lalu itu problemnya adalah orang yang ceramah di televisi tidak punya kompetensi. Dulu pernah ada yang di TV swasta itu nulis Arab itu salah, nulis Al-Quran. Karena Al-Quran nggak boleh salah. Sehingga kita sasaran pertama saat itu adalah guru-guru yang di ceramah di televisi. Setelah itu adalah ormas-ormas Islam yang ada di bernaung di MUI. Kemudian kita pada masyarakat umum. Jadi kita memang satu angkatan sekitar 100. Ini udah angkatan ke-35, besok ke-36, itu sukarela. Jadi ada orang yang mau ingin tahu tadi umpamanya tentang bagaimana peningkatan kompetensi. Ada orang yang sudah merasa saya sudah mampu. Kan ada juga yang begitu, saya ini sudah S3, saya sudah pinter, lebih laku saya daripada yang mensertifikat. Nah, padahal kita kan ada standar yang kita lakukan itu. Kayak seperti sekolah lah. Sekolah kan ada standarnya. Oleh karena itu, saya setuju barangkali kita harus matangkan dulu dengan konsepnya, standarisasi, dai bersertifikat atau sertifikasi. Nah kita memang ada forum, menggaiden nggak bisa, karena kadang-kadang juga lebih pintar yang di luar, bukan lebih pintar hanya di MUI ya, teman-teman di luar bisa lebih pintar bagaimana menyampaikan pada masyarakat. Makanya kita alumni-alumni itu ada gathering. Nah kita juga ada upgradingnya juga di antara kita. Tapi memang tidak menjangkau terlalu banyak. Barangkali kalau nanti kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kementerian Agama, mungkin bisa lebih masif. Nah, bagaimana mereka juga ditingkatkan dengan upgrading. Kemudian sambil yang baru-baru ini kita juga diterima. Mungkin yang akan datang kita nggak terlalu banyak, umpamanya setiap bulan kan, setiap bulan kita mengadakan. Mungkin bisa 2 bulan sekali, tapi sebulan sebelumnya, sebulan satunya adalah bisa diisi dengan upgrading kepada dai-dai yang di masyarakat. Karena kita pun kadang-kadang butuh, ya. Dengan cara kita bergaul, bertemu, bukan ada penceramah, karena kita semuanya penceramah. Sehingga kita harus saling bicara, saling mengisi, dan saling meningkatkan kompetensi di antara kita. Oke, baik. Nah, kami juga hanya punya waktu tersisa untuk memberikan kesempatan kepada baik Pak Wamen ataupun juga Ustaz Zaki Mirza untuk bisa menyampaikan kalimat penutup ataupun juga pesan penutup. Silakan Pak Wamen terlebih dahulu, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Saya ingin mengatakan bahwa ide untuk sertifikasi ini pasti ide yang justru ingin pesan-pesan dakwah oleh para pendakwah itu lebih berkualitas dari waktu-waktu sebelumnya. Tapi tentu saja seperti tadi dibahas oleh Kiai Haji Khalil Nafis dan Ustadz Mirza, kita memang harus berhati-hati. Saya lebih cenderung memang harus ada upaya memberikan peningkatan kompetensi. Apakah standarisasi, apakah dai bersertifikat. Tapi saya memang mungkin saat ini tetap belum sependapat kalau sertifikat itu yang menentukan seseorang boleh berdakwah atau tidak boleh. Karena kita akan mendapat kesulitan, istilah Kiai Khalil Nafis tadi, mematikan syiar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mari kita sama-sama lebih jauh memikirkan bagaimana kita menyelesaikan dengan sangat arif tentang isu sertifikasi dai ini. Saya kira itu. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Wamen. Ya, punten Pak Wamen, sedikit saja Pak Wamen. Bagaimana kemudian dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Khalil Nafis bahwa sertifikasi mungkin bisa diberlakukan ini kepada mereka yang akan diberikan kesempatan untuk berdakwah di tempat-tempat formal, kenegaraan ataupun juga di tempat-tempat lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan. Singkat saja mungkin Pak Wamen. Ya, kalau untuk apa tadi dibilang Kiai Khalil Nafis tentang penyuluh agama yang dengan sertifikatnya kemudian negara bertanggung jawab memberikan kehidupan bagi dia, kan itu memang kita tidak pernah ada persoalan itu. Tapi kalau untuk berceramah di istana dan sebagainya, saya membuat referensi saja. Yang saya tahu yang selama ini memberikan ceramah-ceramah di istana dan belum ada persoalan itu, hampir semuanya tidak bersertifikat. Masing-masing kita sama paham lah. Saya kira protokoler di kementerian, di istana presiden pasti sangat paham kualitas seperti apa ustadznya yang kemudian layak diundang di istana dengan tidak mempersoalkan apakah dia bersertifikat atau tidak. Baik Pak Wamen, berikutnya juga silakan Ustaz Zaki Mirza untuk bisa menyampaikan penutupnya. Ya, bismillah, kalau dari saya pertama
eh, bisa coba kita combine standarisasi dalam bentuk pelatihan retorika dakwah. Saya ingat dulu ada badan retorika dakwah namanya Ibnu Sina di daerah Kampung Melayu. Bagaimana para dai ini diberikan ilmu retorika dakwah, ilmu-ilmu dasar agama untuk disampaikan kepada masyarakat. Sehingga materi yang disampaikan betul-betul mencerahkan. Nah, bisa jadi secara implementasinya 5 hari, 1 minggu. Nah, kemudian tidak hanya sampai di situ, lalu kemudian para dai muda ini, terutama mereka yang baru berkecimpung di bidang dakwah, langsung diberikan medan-medan dakwah, diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah dipelajari selama pelatihan retorika dakwah. Yang pada akhirnya oleh MUI itu akan diberikan sertifikasi bahwa setelah pengkaderan retorika dakwah, kemudian terjun ke lapangan, nanti akan diberikan sertifikasi. Tinggal nanti masyarakat memilih. Ini loh, ada beberapa dai yang sudah dikader, memiliki keilmuan yang mumpuni, baik secara keagamaan ataupun kebangsaan. Pada akhirnya biar masyarakat yang memilih. Biar entah itu dunia broadcast, televisi, media-media, atau channel-channel YouTube, atau masyarakat di kampung-kampung, yang akhirnya mereka punya satu sosok pendakwah yang multi talenta. Tidak hanya sekedar ilmunya mumpuni, tapi bagaimana dengan pelatihan retorika dakwah mereka juga punya kiat-kiat jokes yang mampu menghibur masyarakat, menyegarkan, tapi tidak keluar dari batas-batas budaya dan tradisi setempat. Itu harapan dari kita, mudah-mudahan bisa didengar oleh kiai-kiai kita, bahwa kita ini ingin ada semacam pelatihan retorika dakwah, yang pada akhirnya diberikan juga lapangan, kemudian juga didampingi secara intens, dan pada akhirnya kita bersertifikasi, namun setelah melalui proses standarisasi yang cukup ketat. Itu dari saya. Baik. Ustaz Hakimika, terima kasih sudah berkenan untuk bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan masukannya, insya Allah menjadi masukan yang berarti. Pak Wamen, terima kasih sekali Pak Wamen meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya, termasuk juga menginformasikan hingga saat ini bagaimana kemudian sikap yang diambil oleh Kementerian Agama, dan juga tadi mungkin bisa dipahami, direnungkan juga masukan-masukan yang disampaikan baik oleh Pak Kiai Khalil Nafis ataupun juga Ustaz Hakim Mirza. Pak Yai, terima kasih juga sudah hadir dan juga memberikan tadi informasi kepada kita mengenai standarisasi yang sudah dilakukan sejauh ini oleh MUI. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.